kita bareng-bareng ke sana. Waktu itu malah kita digerebek sama polisi. Itu satu mobil, polisinya ada 4 itu. Dan waktu itu polisinya bilang kalau rumah itu sering dijarah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu di situ masih ada motornya juga mas di situ. Kamu kan juga pernah ke sana. Motor hilang mas waktu aku masuk. Oke, kembali lagi di channel Main Keluar. Oke teman-teman, jadi yang kali ini teman-teman bisa lihat sendiri di judul tadi bahwa malam ini sudah gak asing lagi ya buat teman-teman subscriber Main Keluar juga. Kalau ini kita kedatangan Mas Fian Explore yang nanti juga bakal membahas, tapi bukan membahas masalah pengalaman channel atau tentang channel ya, karena dulu udah pernah kita bahas juga di Main Keluar podcastnya waktu itu, dan juga dulu pernah membahas masalah benda-benda tarian dari Mas Fian. Nanti kita tanyain lagi. Siap. Dan sekarang Mas Fian mau membahas tentang kesulitan saat ekspor waktu PPKM. Nah, iya benar. Jadi malam ini kita bakal pembahasan tentang kesulitan mencari tempat dan waktu ya Mas ya. Waktu, terutama buat explore saat PPKM ini ya. Ya udah, sebelum kita mendengar cerita atau pendapat Mas Fian nanti, jangan lupa dulu subscribe, like, comment, and share video Main Keluar ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Dan juga teman-teman yang belum mampir ke channelnya Mas Fian, aku ingetin jangan lupa juga subscribe di channelnya Mas Fian, share juga, pokoknya dikomplit lah, penuhin juga kolom komentar ya Mas Fian. Rata-rata udah ya subscriber ya. Ya udah, yuk langsung aja Mas Fian, silahkan pendapat tentang Mas Fian tentang PPKM, atau maksudnya efek ke kita, efek ke konten kreator horor ya. Jadi menurutku ya, waktu Bapak Presiden membuat kebijakan PPKM di Jawa dan Bali, oke, efek yang pertama yang aku rasain saat kita membuat video ya, yang pertama sulit mas, sulit saat kita mau cek lokasi atau saat malam udah prepare kan, tiba-tiba ada gerebekan, ada polisi atau banyak aparat yang menertibkan masyarakat yang masih berkegiatan waktu malam hari. Tapi itu kenapa kok selalu malam gitu, kok nggak pagi gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi kendala buat kita teman-teman dari konten kreator ya, karena kita juga hidupnya malam hari ya. Konten kreator pasti, apalagi di horor ya teman-teman ya, pasti malam. Waktu PPKM ini kita kebanyakan konten waktu di indoor ya mas, di indoor atau di satu tempat aja yang itu gak jauh-jauh dari rumah kita atau tetap di kota Semarang. Dan pastinya kalau kita keluar kota pasti juga banyak kendala, banyak kendala. Kalau menurutku ya itu sih kendalanya. Juga pernah sih, aku dulu pernah ya, ini sehabis lebaran sih, kira-kira 1 bulanan yang lalu mas, karena aku pernah itu konten sama teman-teman di salah satu bangunan terbengkalai, tepatnya itu di Rumah Belanda, itu dekat stasiun di daerah Semarang sih. Waktu itu aku memang beberapa kali udah pernah masuk ke situ, sekitar 3-4 kali. Nah waktu itu kemarin aku juga nganter teman-teman, tapi waktu itu aku masuk lagi ke tempat itu karena kata teman juga yang pernah konten di situ udah berubah, tempatnya udah berubah, dan aku juga penasaran juga. Kebetulan ada teman-teman juga yang belum pernah ke sana, kita bareng-bareng ke sana. Waktu itu malah kita digerebek sama polisi. Itu satu mobil, polisinya ada 4 itu. Oh, aku nggak ikut ya itu ya? Kamu nggak ikut? Dan waktu itu polisinya bilang kalau rumah itu sering dijarah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu di situ masih ada motornya juga mas di situ.
kamu kan juga pernah ke sana motornya ya? hilang mas waktu aku masuk. Motornya udah hilang? Motornya udah hilang. Ya berarti bener ya bapak itu bilang kalau sering di jalan, soalnya dulu ya aku lihat videonya Mas Pian, terus lihat video apa teman-teman explore Semarang juga ada yang dari luar Semarang juga sih. Malah justru aku tuh belum masuk situ. Di situ tuh banyak benda-benda ya, masih banyak barang-barangnya lah. Dulu aku lihat videonya Mas Pian itu di situ masih banyak barang yang katanya kayak rumah yang ditinggal kayak apa namanya ya, cepet-cepet gitu loh mas saya. Jadi masih banyak barang, masih ada motor. Nah pas aku masuk itu aku nggak nemuin itu, kosong semua mas. Makanya bener ya kalau bapaknya itu polisi atau itu polisi itu. Jadi waktu itu ada, dia kan tiap malam jam berapa gitu ya, dia muter-muter di daerah situ, kok ada kerumunan di situ. Nah dikiranya kan ada kegiatan apa, ternyata setelah bapak polisi itu tahu kalau kita itu konten kreator, akhirnya kita disuruh bubar. Ya udah, kita akhirnya nggak jadi konten di situ. Tapi ya apa ya, maksudnya nggak sampai panjang-panjang urusannya. Enggak ya, itu juga efek juga sih, itu dari efek dari apa, PPKM ini juga. Karena agak, kalau di Semarang itu sekitar jam 8 itu udah harus tutup semua warung-warung gitu. Tambah serem, tambah serem banget. Seremnya tuh buat kita karena nggak bisa bikin video. Itu tuh lebih serem daripada kita masuk tempat horor. Jadi walaupun kita kesulitan bikin konten, saat ya ada sedikit kendala sih ya, bagaimana caranya kita tetap usahain buat upload mas ya. Iya. Nah itu cari lokasi yang mungkin lebih aman dari gerebekan ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa lokasi yang mungkin dulu pernah kita explore, yaitu memang itu salah satu kendala kita saat ini waktu PPKM ini mas. Jadi gitu, jadi mohon bisa mengerti lah teman-teman semua, yang penting kita masih konsisten explore. Nah itu ya teman-teman ya, jadi pendapat dari Mas Fian tentang menyikapi atau saat posisi PPKM kayak gini nih, gimana cara kita konten kreator buat bagaimana tetap selalu berkarya mas ya. Apapun caranya, walaupun memang sulit sih cari lokasi, survei lokasi juga nggak bisa, apalagi malamnya, perizinan dan lain-lain. Nah apalagi perizinannya sih yang paling susah banget itu ya. Ibarat nggak PPKM aja kita izin juga kadang susah ya mas, apalagi posisi PPKM gini. Dan buat pembahasan selanjutnya, aku mau menanya pendapat tentang Mas Fian tentang horornya Mas Fian itu mau dibawa kemana, maksudnya dibawa ke arahnya kemana, dan bagaimana menurut Mas Fian menyikapi horor-horor sekarang yang banyak bertebaran di YouTube sih. Kan sebagai Mas Fian juga istilahnya udah konten kreator yang udah lumayan lama juga ya main di YouTube juga. Gimana menurut Mas Fian? Itu ya, jadi pembahasan yang selanjutnya aku akan kasih reaksi. Yang pertama, kalau buat channelku Grand Explorer, sebenarnya nama itu saran dari sang Explorer. Kalau itu waktu pertama namanya Grand Story, akhirnya tak bilang ngasih saran nama itu, akhirnya ya aku ganti nama Grand Explorer, nama Grand Story jadi Grand Explorer. Itu yang pertama. Jadi memang dari, kalau sang Explorer bisa dibilang senior, maksudnya yang lebih berpengalaman daripada saya, ngasih saran seperti itu. Jadi dia percaya, dia juga berpesan kalau harus konsisten. Entah itu bagaimana caranya, harus konsisten. Jadi kalau channelku sekarang memang aku kasih nggak cuma explore aja, karena tempat lama-lama juga habis di daerah Semarang, juga keadaan seperti ini, tambah PPKM, keluar susah juga susah. Jadi aku kasih ada cerita horor juga, cerita serem, terus ya ngobrol-ngobrol santai biasa, ada uji nyali juga di tempat-tempat yang aku pernah ekspor juga di tempat itu. Jadi
bagaimanapun caranya nggak ada alasan buat kita nggak berkarya. Kita harus sempetin lah, paling tidak konsisten. Memang itu memang sulit sih, cuman emang kalau bikin YouTube explore horor gitu ya, kalau sekarang memang saingannya banyak. Kalau kita ngejarnya uang pasti kita bakalan stres. Jadi kalau menurutku juga dari pesan dari teman-teman juga, berkaryalah dari hati. Entah itu yang nonton sedikit, gak ada 100, gak ada 200, di bawah itulah gak apa-apa. Tapi sebenarnya itu ujian para YouTuber itu adalah viewer yang waktu kita boom, misalkan yang nonton ya 500.000 view lah, itu yang 500.000 view itu orang yang nonton video kita itu pada subscribe apa enggak gitu teman-teman. Kalau menurutku seperti itu sih. Jadi ujian YouTuber itu memang bukan dari viewer yang sedikit, tapi waktu kita viewernya lagi boom, mereka pada subscribe apa enggak ke channel kita. Jadi intinya di video kita yang boom itu orang itu bisa respect apa enggak, atau bisa tertarik apa enggak gitu ya Mas ya. Makanya mau gimana pun caranya tetap berkarya dengan hati, suatu saat pasti orang bakal ngelirik gitu ya Mas maksudnya. Dan satu lagi Mas, tetap jadilah diri sendiri. Misalkan Ya, benar. Oke, kemarin waktu saya ekspor ke Semarang juga ada kata-kata yang biasanya aku sama kayak tak pulang, ada kata-kata yo pedus terus yo pokoknya yo itu saking melekatnya aku deketnya sama sang ekspor, mungkin ke bawah ya. Cuman waktu tak pulang udah nggak kesini ya, udah nggak di sini ya kalau bisa jadilah diri sendiri. Karena kayak ini ya Mas ya, kayak logat gitu loh. Jadi karena mungkin Cak Bulang waktu itu di sini lama juga sama Mas Fian juga kesana kesini, mungkin cara logatnya itu Mas Fian jadi ikut. Itu wajar sih menurutku, kayak gitu ke bawah itu tuh wajar. Terus ini Mas apa sih pendapat tentang itu loh, banyak YouTuber horor di YouTube sekarang yang kan bentar tadi ada bisa disebut itu quotes ya dari Mas Fian ya, berkaryalah dengan hati. Gimana tadi intinya tetap jadi dirimu sendiri lah, tetap berkarya terus, jangan mikir uang gitu ya Mas ya. Ini tetap berkarya terus. Dan nah buat Mas Fian, menurut Mas Fian dengan banyaknya video-video horor sekarang, video-video explore macam-macam lah di YouTube, gimana menurut Mas Fian tentang banyak banget yang pendapatku tentang gimana ya, kemarin aku juga pernah ngobrol sama Mas Dika itu masalah yang settingan gitu-gitu ya Mas ya. Dan menurut Mas Fian gimana pendapat ini, menurut pendapat kita ya, jadi kita nggak menjudge orang atau kita nggak menghakimi channel itu ya. Jadi kan ada Mas, kadang di bawah ada tulisan keterangan hanya sekedar hiburan, atau ada juga yang itu kelihatan banget tapi dia meyakinkan bahwa itu asli. Nah itu menurut Mas Fian gimana? Jadi kalau menurutku ya, kalau kita jadi content creator ya, itu waktu kita upload video ada tulisannya kategori, ada kategori hiburan, terus contoh ya ini, terus ada film, sinematik, movie ya macam-macam lah. Nah, kalian harus tahu di deskripsi itu ada tulisannya Mas ya. Yeah. Kalau nggak salah itu tulisannya ya ada konten hiburan. Ya udah, ya kita cukup nikmati aja. Kalau kita sesama konten kreator, misalkan itu kita tahu kalau itu settingan, ya udah kita cuek aja. Jadi kalau misalkan kita niatnya caranya AdSense, cari uang, kalau itu memang yang sekarang boom di Indonesia, ya kita juga buat itu. Cuman itu nggak bertahan lama Mas. Itu soalnya kita cuma ikut-ikutan, pasti itu nggak akan lama. Soalnya kita bikin itu juga ikut-ikutan, nggak dari hati. Ya sih. Kebanyakan sekarang banyak ada, sebagai contoh, ada satu YouTuber yang udah terkenal, subscribernya udah banyak banget, udah dikenal sana kemari. Dia punya komunitas. Nah, teman-teman yang di komunitasnya itu yang subscribernya di bawah dia jauh,
pasti kiblatnya ke dia yang subscribe-nya besar. Karena apa? Yaitu sudah menjadi tradisi. Ya. Sudah menjadi tradisi, dan biasanya itu yang menjadi kesalahan itu kita malah ikut-ikutan ke dia, Mas. Malah lebih ikut-ikutan ke dia, akhirnya kita bikin video gak jadi diri kita sendiri. Itu yang sangat disayangkan menurutku ya. Cuman kembali lagi ke kita semua, kembali lagi ke diri kita, mau jadi orang lain atau jadi diri kita sendiri. Itu makanya yang jadi alasan kenapa di YouTube itu banyak banget konten-konten yang mungkin dalam tanda kutip settingan itu banyak banget ya Mas ya. Karena ya itu tadi ya, mungkin mengiblat ke satu YouTuber besar, akhirnya banyak sih yang pengikut-pengikut, dan makanya sekarang banyak banget video di YouTube tuh yang kayak gitu-gitu sih. Cuman menurutku kembali lagi ya Mas ya, kembali lagi ibarat kayak kita suka sesuatu sih, kita suka misal kayak di dagelan ya, di lawak, ada yang suka ludruk, ada yang suka apa namanya ya, lenong, wayang gitu-gitu ya. Jadi begitu juga di horor sih. Jadi menyikapnya sih menurutku mungkin ada orang yang suka horor yang real, atau horor yang explore, atau horor yang game. Jadi ya kembali lagi ke penonton supaya yang mana benar bisa memilah lah. Jadi buat teman-teman ya, kembali lagi yang diomongin Mas Fian tadi adalah mungkin buat teman-teman yang baru terjun ke dunia YouTube atau ke genre horor, mungkin sedikit bisa Mas Fian kembali lagi sedikit kasih pesan buat teman-teman supaya semangat berkaryanya. Silahkan Mas Fian kasih sedikit pesan lah buat teman-teman semua. Oke, jadi yang pertama kita harus suka dulu sama kegiatan kita itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita udah seneng, pasti kita jalaninya enak. Setelah itu kita udah jalan enak, mau yang nonton sedikit, mau kita pokoknya tantangan itu banyak banget. Itu udah menguras waktu bikin konten, Ya. tenaga, uang juga. Kalau kita niatnya dari hati, suka, seneng, pasti kita juga fine-fine aja Mas, fun-fun aja, seneng-seneng aja. Dan yang penting satu itu konsisten. Kalau misalkan kalian seneng, pasti sampai walaupun yang nonton sedikit tetap terus dan terus bikin video terus, pokoknya selalu semangat buat berkarya. Jadi nggak ada alasan ya buat bikin channel ngikutin orang ini uangnya banyak dari konten ekspor. Kebanyakan gitu ya Mas. Yang ya pokoknya itu sih, konsisten dan berkarya dari hati, gak ada paksaan dari orang lain, dan jadilah diri sendiri. Ya, itu yang terpenting sih, jadi diri sendiri, dan jangan pernah memikir konten dengan uang dan uang. Dan yaudah ya teman-teman ya, mungkin itu pembahasan serius kita tadi masalah dari PPKM dan masalah genre horor. Dan sekarang aku mau nanya sedikit lagi yang agak melenceng, dan ya cuman buat bercandaan aja ya Mas ya. Dulu itu aku maksudnya pernah podcast di sini, pernah ngobrol sama aku di sini masalah tentang barang-barang tarikan dari Mas Fian. Itu sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku, Mas apa Mas Fian emang main gitu tuh? Mas apa Mas Fian memang suka gitu-gitu lah intinya gitu. Itu sekarang bedanya di mana, dan apa masih dipegang Mas Fian? Dan mungkin Mas Fian bisa jawab buat teman-teman yang kepo atau penasaran sama Mas Fian, ternyata main juga kayak gitu. Udah tarikan tuh. Ya. Jadi kan udah dijelasin ya, kalau makanya nonton dari awal sampai selesai lah, nonton sampai selesai biar tahu alur ceritanya. Jadi barang-barang itu aku penarikan di Shopee. Penarikan di Shopee, dan emang gimana ya, dari barangnya memang aku juga sedikit ada yang suka juga. Terus ini tak pakai Mas, yang gelang ini Mas. Yang gelang ini tak pakai. Cuman buat iseng-iseng aja sih. Kalau yang ada itu kan ada kerisnya 3, terus yang satu diminta temanku, yang 2 masih di rumah. Ya udah buat apa-apa, cuma tak taruh aja di rumah.
karena seneng ini ya, seninya itu ya Mas, seneng bentuknya gitu-gitu ya. Dan itu memang penarikan loh, itu Mas Fian nggak bohong, kita juga nggak bohong. Berarti ada yang bilang, kalau misal ada yang bilang ternyata selama ini bohong, setelah beberapa bulan ini ya Mas, mungkin pada bertanya-tanya mungkin ya, itu loh kita nggak bohong, karena emang itu penarikan dari Shopee. Dari itu lah, makanya itu Mas Fian memang menarik itu. Dan sekarang masih ada juga di simpan Mas Fian, masih ada beberapa. Kalau ada yang mau Dek Mas Jan nanti tak kasih. Bisa langsung DM di Instagram Mas Fian Explore ya. Yaudah, mungkin gitu aja teman-teman, durasi juga udah 20 menitan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tadi Mas Fian juga udah kasih saran atau pesan-pesan buat teman-teman yang pengen konten di bidang horor ya. Dan itu aja mungkin teman-teman dari kita, dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton Main Keluar dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga buat Mas Fian yang udah mau datang, udah mau cerita, share ceritanya dan kasih pesan ke teman-teman semua. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Main Keluar dan juga Mas Fian Explore ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Support terus channel-channel horor dan channel-channel lainnya supaya kita terus berkarya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.